Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Mempelai Kristus, Tuhan rindu bahwa setiap kita hidup diberkati dan berkemenangan. Dan melalui doa, pujian penyembahan, serta kesatuan hati dari setiap anggota keluarga, kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita, serta memberikan kita kemenangan yang Tuhan sudah sediakan pada setiap kita, kepada setiap keluarga kita. Melalui acara Revival at Home ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan pada setiap kita di dalam keluarga kita. Stay at home with Revival at Home. Tuhan memberkati. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Shalom mempelai Kristus, semua dimanapun mempelai Kristus berada. Kebayang gak sih, segala sesuatu yang ada di depan kita sepertinya membuat kita khawatir. Tetapi juga kebayang gak sih, ternyata sampai detik ini Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Amin. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Maka dari itu hari ini mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Terima kasih untuk apapun yang Kau sediakan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap mau naikkan syukur di hadapan-Mu dan berterima kasih kepada Engkau. Inilah hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu.
Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Engkau sediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus bawa hati ini di hadapan-Mu untuk terus bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Berterima kasih Tuhan. Dulu kami tak mengerti, kini Kau buat kami mengerti. Dengan kasih-Mu Kau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu sungguh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom, semua diberkati. Dan tema yang akan kita sharingkan, yang akan kita renungkan bersama tentang sikap Yusuf di dalam melayani orang lain kali ini. Firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23, kita akan baca bersama-sama saat ini. 1, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita simpulkan dari seluruh kehidupan Yusuf sejak dari masa muda sampai akhirnya menjadi penguasa di Mesir, dan dia mengalami perjumpaan-perjumpaan yang secara luar biasa bersama dengan Tuhan, salah satu yang sangat mendasari karena semua yang dilakukan oleh Yusuf adalah seperti dilakukan untuk Tuhan, sekalipun dia sadar ini dilakukan untuk manusia. Dan ini yang akan mendasari kita, dalam seluruh profesi kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf. Sebenarnya Yusuf ini seorang yang tidak punya masa depan. Karena Yusuf lahir dari seorang wanita yang tidak disukai oleh saudaranya, yang tidak disukai oleh saudara-saudara tirinya. Yusuf juga anak yang dimanja oleh papanya, dia tidak punya masa depan sebenarnya dibanding kakak-kakaknya yang lainnya. Tetapi yang membedakannya adalah karena Yusuf melakukan segala sesuatu dalam hidupnya sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang membedakan Yusuf dengan kakak-kakaknya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Yusuf, tapi saya akan sampaikan apa yang dilakukan kepada keluarganya. Karena segala perbuatan kita itu sebenarnya ujian paling berat adalah kalau itu kita lakukan dalam kelompok skup yang kecil, keluarga inti dulu, habis itu keluarga agak keluar dikit, baru nanti ke dunia luar. Beberapa orang kadang-kadang kepada keluarga intinya itu sadis, tapi orang luar dia seperti malaikat. Nah, mestinya dimulai dari dalam. Ya, jadi berkatnya berbagi dengan keluarga yang terdekat. Oh, masih sisa, berbagi kepada orang yang agak jauh, oh masih tersisa, lalu berbagi kepada siapa saja yang dijumpai dalam hidupnya. Pertama yang dilakukan dalam sepanjang hidup Yusuf adalah ini. Yusuf orangnya suka memenuhi apa yang dijanjikan. Yusuf memenuhi sumpah yang pernah juga dijanjikan kepada orang tuanya. Sebab pada waktu Yakub masih hidup, Yakub meminta Yusuf untuk berjanji, bahasa lainnya, bersumpah bahwa kelak kalau papanya meninggal, itu akan dikuburkan di tanah Kanaan. Ya, ini kelihatannya janji urusan ngubur. Tetapi ini ngubur yang biayanya mahal sekali. Yusuf ini harus memakamkan papanya, itu kurang lebih 800-an kilo. Perjalanan kaki kala itu paling cepat ditempuh orang yang jalannya cepat itu 20 hari. Kalau iring-iringan begini mungkin paling cepat 40 hari. Karena ini kan membawa jenazah. Bukan ambulan loh ini jalan kaki kala itu. Dan ini perjalanan yang jauh dan melibatkan seluruh keluarga besarnya. Alkitab mencatat bahwa semuanya ikut. Anak buah Yusuf ikut keluarga Yusuf, kecuali kambing domba dan lembu sapi tetap tinggal di Gosyen. Artinya Yusuf disuruh bersumpah oleh papanya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa besarnya. Dan Yusuf mampu melakukannya itu. Waktu dia izin kepada Firaun, lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu seperti yang telah disuruhkan engkau untuk bersumpah. Banyak orang tanpa sadar
begitu ngobrol, ucapkan janji dengan temannya, dengan saudaranya, dengan siapa saja gitu. Tapi dengan mudah juga dilepaskan begitu saja, dilupakan begitu saja. Orang-orang yang bernasar dan tidak bermaksud memenuhinya dikategorikan adalah orang fasik. Orang fasik doanya tidak sampai kepada Tuhan. Artinya gini, kalau kita pernah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya berjanji Tuhan, kalau saya sembuh dari sakit penyakit ini, saya akan melayani Tuhan. Sehat walafiat tetap tidak melayani. Makanya doa-doanya hanya sampai ke atap rumah kita. Gak sampai ke surga karena ada penghalang, yaitu nasar yang tidak pernah digenapi sebelumnya. Sekali lagi, Yusuf yang membuat dia menjadi orang luar biasa ini karena selalu sumpah yang diucapkannya selalu dipenuhi. Janji yang diucapkannya selalu dipenuhi. Dan ini sebuah janji bukan sekedar masalah ngubur, bukan. Tetapi perkara-perkara yang luar biasa, besar, biaya mahal, semuanya dilakukan oleh Yusuf. Ya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 6, Salomo mengungkapkan bahwa ada sebuah kemalangan di bawah matahari, artinya di bumi. Kalau orang mendapatkan umur panjang, mendapatkan anak banyak, tetapi tidak mendapatkan penguburan. Ini menurut pengkhotbah adalah sebuah kemalangan. Maksudnya pengkhotbah itu begini. Ya. Muda hidupnya diberkati, tua hidupnya diberkati, hari kematiannya pun diberkati. Bahkan kalau orang-orang itu dalam pengurapan Tuhan, tulang-tulangnya pun waktu nyentuh yang lain itu bisa hidup. Itu mestinya orang percaya seperti itu. Oleh karena itu, Yakub betul-betul mendapatkan anak yang luar biasa karena pada waktu dia mati, ia mendapatkan penguburan. Tanpa saya menghakimi, tanpa menyalahkan siapapun, salah satu momen di mana kita tidak mendapatkan penguburan yang selayaknya itu adalah di zaman corona ini. Ada teman saya seorang gembala di Bandung, jemaatnya puluhan ribu. Begitu beliau meninggal, yang layat berapa orang? 4 orang. Yang melayat 4 orang, itu pun jaraknya jauh. Lubangnya di ujung sana, anak istri ada di sini. Saya merasa inilah sepanjang hidup saya menyaksikan orang-orang besar sekalipun dari hari pemakamannya hanya dilayani 4 petugas dari rumah sakit dan disaksikan dari jarak jauh. Ini yang pengkhotbah katakan tidak mendapatkan penguburan. Kalau saja tidak di dalam kondisi pandemi, saya yakin yang melayat itu luar biasa. Menjelang hari raya bulan lalu, ketua yayasan kami di Jakarta meninggal. Ya, lalu saya pergi ke Jakarta dengan seluruh staf rektorat di Jogja. Keran bunganya saja itu 1,5 kilo waktu dijajar gitu. Karena beliau dikuburkan di tempat perkebunannya sendiri dan jalan masuk itu 1 kilo lebih. Ini kalau tidak di dalam masa pandemi, jika meninggalnya tidak karena virus corona, itu mendapatkan penguburan yang luar biasa. Bukan masalah penguburannya, karena kematian ditentukan oleh iman, bukan masalah dikubur dengan cara seperti apa. Apakah petinya harga 250 juta atau hanya 2 juta, bukan masalah itu. Tetapi bagi Yakub sebagai orang percaya, sebagai keturunan dari Abraham, untuk mendapatkan penguburan yang wah, itu menjadi penting. Untuk menghubungkan antara Yusuf sebagai penguasa Mesir dan Kanaan, maka harus ada sebuah perayaan pemakaman yang mewah sepanjang zaman. Itu adalah pemakaman Yakub. Firaun sendiri tidak pernah punya pengalaman pemakaman yang semewah ini. Dan semuanya itu dilakukan oleh siapa? Orang bernama Yusuf. Ya. Saya tidak tahu bagaimana ibu bapak, tapi pengalaman saya dulu, Pak, waktu di Denpasar, saya ini penanggung jawab kematian. Jemaat di Denpasar dulu dengan Pak Arifin, itu rata-rata 1 tahun, itu orang dewasa yang meninggal 25. Anak-anak belum kita hitung. Ya. Zaman itu belum banyak hamba Tuhan yang bersedia pelayanan pemakaman. Jadi saya sampai dijuluki adalah pendeta pencabut nyawa. Karena selalu berhubungan dengan masalah-masalah ini. Begitu jemaat, begitu familiar. Ya, sehingga
Kalau jemaat itu pesta pernikahan, itu saya minta izin belum tentu saya hadir. Tapi kalau papamu meninggal, mamamu meninggal, adikmu meninggal, pasti saya datang. 5 tahun saya di Bali, saya menghadiri resepsi pernikahan itu cuma 5 kali. 5 tahun cuma 5 kali. Saya ini penanggung jawab pelayanan konseling pranikah termasuk pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah pasti saya datang, tapi pesta pernikahan saya minta izin. Sebab itu buang waktu, makan waktu 2-3 jam. Tapi kalau pemakaman orang tua meninggal, dalam waktu 15 menit saya sudah ada di rumah sakit pasti. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang sehubungan dengan pemakaman penghiburan saya mengerti. Semua orang-orang yang relasinya banyak selalu mendapatkan penguburan yang luar biasa. Pengalaman saya, pernah saya mendapatkan KKR, ya melakukan KKR di kuburan Pak Bri. Kenapa saya sebut KKR? Karena yang bertobat itu 50% bertobat yang hadir. Yang hadir berapa orang Pak? Yang hadir 4 orang. Dan 2 orangnya bertobat di kuburan. Tapi kan sudah 50%. Ya. Karena ibu itu meninggal setelah kami baptis 3 hari yang lalu. Begitu dikubur, maka suaminya itu siang intensif bicara dengan saya. Karena ini tidak ada siapa-siapa. Orang baru pindah dari Makassar, tidak punya relasi mana-mana, maka tidak ada yang melayat. Saya bicara panjang lebar, akhirnya anaknya bertobat, akhirnya bapak itu bertobat. Sudah 2 orang bertobat. Ya, adiknya sama istrinya belum. Jadi yang melayat 4 orang, yang bertobat berapa? 2 orang. Berapa persen? 50%. Ya. Tetapi saya pikir itu adalah pemakaman yang paling sepi di kala itu. Ternyata sekarang di zaman corona, orang-orang besar pun tidak bisa mendapat penguburan. Jadi kalau Yakub bisa mendapatkannya, semuanya itu karena Yusuf yang melakukannya. Yusuf memenuhi sumpah, memenuhi janji yang diucapkan kepada orang tuanya. Ya. Jadi mungkin sekarang dievaluasi, ya kadang-kadang apa yang kita belum genapi sama Tuhan. Ya. Atau begini supaya kita tidak sakit hati, ya. Kalau ada orang berjanji, kalau itu belum sampai di tangan kita, diabaikan dulu lah. Daripada nanti orang janji dilupakan kita sakit hati. Orang janji dilupakan kita sakit hati. Yang kedua, apa yang Yusuf lakukan, sampai dia dalam sepanjang hidupnya, itu selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Yusuf mengampuni dan memelihara orang lain. Mengampuni itu sudah satu persoalan yang berat. Memelihara orang yang kita ampuni itu 2 persoalan yang berat. Beberapa orang kadang-kadang kan gini, saya ampuni Pak, tapi mulai hari ini saya nggak mau lihat mukanya lagi, gitu kan? Saya ampuni Pak, tapi setelah ini jangan ada tinggal di kota ini lagi. Dengan persyaratan, tapi Yusuf tidak. Dosamu seperti apapun saya ampuni, plus nggak usah takut karena seisi rumahmu, anakmu, semuanya akan dijamin. Saudaranya sudah mengalami ketakutan waktu papanya meninggal. Ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hambamu, hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya, dan intinya Yusuf mengampuni, dan Yusuf berjanji, jangan takut, aku akan menanggung makananmu, makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Hal kedua yang kita soroti di sini adalah Yusuf bisa mengampuni dan memelihara orang yang diampuninya tadi, yang kesalahannya begitu parah. Ya, diampuni. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Injil Matius pasal 6, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan merupakan hal yang sangat vital untuk kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dosa kita juga segudang, dosa kita juga banyak kepada Tuhan. Yang seringkali kita tidak ngerti bahwa itu dosa. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan jika kita juga melakukan pengampunan yang sama kepada orang lain. Jadi 2 hal ini yang sangat dijiwai oleh Yusuf. Mudah mengampuni, seberapa besar kesalahan orang lain dia bisa mengampuni. Berkatnya apa yang terjadi? Setelah dia memiliki pola hidup seperti ini,
Maka Yusuf betul-betul bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Semua janji yang dia ucapkan selalu ditepati. Semua orang yang melakukan dosa kepada dia, berbuat jahat kepada dia, ampuni. Salah satu berkat yang diterima adalah ini. Mari kita baca sama-sama Kejadian 39 ayat 2. 1, 3. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Orang yang selalu menepati janjinya. Orang yang selalu mengampuni siapa saja bersalah. Salah satu berkatnya adalah Tuhan menyertai orang itu. Sehingga apa saja yang dilakukan menjadi berhasil. Jadi ini yang dirindukan juga oleh Bapak Gembala di tempat ini, yang dirindukan oleh kita semua hamba-hamba Tuhan, supaya semua jemaatnya di dalam segala keadaan yang Bapak Ibu kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan diberkati. Katakan amin. Ya, di Denpasar dulu ada satu jemaat, usahanya itu sederhana, bikin bubur ayam. Ibu Bapak bisa perhatikan kalau seorang ibu dengan beberapa anak, lalu usahanya bubur ayam. Kira-kira ibu ini mau nyekolahkan anak sampai di mana? Ya. Tetapi karena ibu ini disertai Tuhan, maka sang tukang bubur ayam ini sungguh-sungguh diberkati. Waktu itu Ibu Tin Soeharto, beliau saat kunjungan ke Bali, beliau perlu perawatan, lalu dirawat di rumah sakit Sanglah di Denpasar. Beliau merasa bahwa bubur yang ada di rumah sakit itu kurang enak. Lalu dia minta tolong stafnya, coba cari bubur di sekitar rumah sakit sini. Lalu ternyata dapat bubur dari Ibu Loyen ini. Dan buburnya itu enak sekali ternyata, cocok beliau. Ya, besok minta lagi, besok minta lagi. Pada waktu Ibu Tin Soeharto almarhum sudah pulang ke Jakarta, maka ibu itu sering dipanggil ke Jakarta hanya untuk bikin bubur. Kira-kira kalau teman kita tukang bubur, maka masak bubur di Jalan Cendana sana, pulang disangoni enggak? Disangoni, 100.000? 200.000? Jutaan. Ya. Terus sering diundang ke istana hanya untuk bikin bubur ayam. Ya. Saking seringnya, satu saat Ibu Tin Soeharto tanya sama beliau, apa yang harus aku lakukan kepadamu? Karena kamu udah baik sekali dengan aku, suka bikinkan bubur. Yang diminta bukan uang, yang diminta adalah, Ibu bantulah gereja kami di Denpasar, supaya memperoleh izin dibangun, yaitu Betani Denpasar di kala itu. Jadi sebenarnya yang turut andil sampai izin keluar, itu bukan orang yang berpangkat tinggi, yang berduit paling banyak, tetapi orang yang jualan bubur tadi. Dan anak-anaknya bisa sekolah sampai di luar negeri, dan semuanya berhasil dan diberkati. Profesi bisa apa saja, selama ada penyertaan Tuhan, hasilnya luar biasa. Amin. Ya, kira-kira kalau di Salatiga, saudara punya gawe, minta tolong tukang bubur masak gitu sehari, saudara kira-kira kasih tip berapa? Katakanlah antara 50 sampai 100 katakanlah. Tapi kalau Ibu Tin Soeharto ngasih tip kepada tukang bubur kira-kira berapa? Ya, nggak usah dipikir lah. Nanya Ibu Tin juga beliau sudah ada. Tapi saya mau ceritakan begini bahwa saya ingin tekankan bahwa penyertaan Tuhan kepada siapa saja, sekalipun profesinya tukang bubur, tidak menghalangi berkat melimpah-limpah datang dalam hidupnya. Bahkan bukan untuk keluarganya sendiri, untuk gerejanya juga akhirnya memperoleh izin oleh karena peranan tukang bubur ini. Jadi profesi kita apa saja, kalau Tuhan menyertai, semuanya sukses, semuanya berhasil. Amin. Ayat yang berikutnya kita baca ayat ini sama-sama. 1, 3. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di rumah Potifar, Yusuf diberkati. Semua yang dimiliki Potifar diberkati Tuhan. Sekarang Yusuf difitnah dan sampai masuk penjara. Tetapi di penjara pun disertai Tuhan.
Di penjara malah dia punya peranan yang luar biasa. Di penjara malah dia ketemu tahanan-tahanan dari istana. Sehingga Yusuf bisa ketemu dengan juru minum dan juru roti yang menuntun Yusuf sampai ke istana. Kalau dia tidak di penjara, Yusuf rasanya tidak mungkin sampai ke istana. Jadi kadang-kadang ada tempat-tempat yang paling tidak kita sangka-sangka, yang kita tidak nyana-nyana, kadang-kadang itu jalur berkat Tuhan. Kadang-kadang orang-orang yang kita tidak anggap, orang itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menolong kita, menuntun kita. Karena provokatornya siapa? Tangan Tuhan. Bukan masalah orangnya. Satu lagi ayat yang kita lihat tentang penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Kita baca pasal 50 ayat 20 ini. 1, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau orang itu disertai Tuhan, sekalipun ada musuh merekayasa yang jelek, Tuhan rubah jadi kebaikan. Sekalipun waktu itu sedang pandemi, waktu itu mungkin sedang krisis, tapi Tuhan bisa rubah itu menjadi sebuah kebaikan. Karena kata kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Dan orang-orang yang disertai Tuhan, ternyata salah satu kebiasaan hidupnya adalah orang tersebut suka memenuhi sumpahnya atau janjinya. Kalau dia janji melayani, maka melayani. Kalau dia berjanji mau rajin ke gereja, dia rajin ke gereja, sekalipun hujan. Ya. Kadang-kadang beberapa orang Kristen gara-gara hujan memang ditunda, wis dandan rapi, rasidok nih gereja. Saya kadang-kadang terharu dengan orang-orang teman-teman saya di Bali, walaupun mereka sedang sembahyang di bawah pohon beringin, hujan deras, sembahyangnya tidak berhenti, dilanjut terus sampai amin. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, orang yang selalu disertai Tuhan ini adalah orang yang selalu siap mengampuni, bahkan menjamin hidup orang yang telah melakukan kesalahan kepada dia. Ya. Kiranya dari ayat ini akan memotivasi kita bisa belajar dari Yusuf. Sehingga dengan cara seperti ini, profesi kita apa, pekerjaan kita, apa saja, kalau kita disertai Tuhan, maka diberkati. Sengaja saya angkat salah satu contoh Ibu Loyan tadi, yang bisnisnya tukang bubur. Ya, beberapa jemaat bisnisnya mungkin yang besar-besar ya memang duitnya juga banyak. Tapi ternyata tukang bubur sekalipun, itu berkatnya luar biasa, tak terbatas, anak-anaknya bisa sekolah sedemikian rupa dari profesi itu. Dan setelah peristiwa Ibu Tin Soeharto makan bubur Ibu Loyan ini, maka buburnya menjadi laris manis di kawasan itu. Dan segala berkat-berkat tambahan yang luar biasa. Ya, saya rindu supaya semua kita disertai Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa saja. Ya. Terima kasih. Biar Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami, bagaimana kami mengimplementasikan, menerapkan kebenaran firman ini dalam hidup sehari-hari. Sehingga kami hidup tanpa khawatir di dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah diberkati. Semua ibu bapak diberkati. Haleluya. Mempelai Kristus bulan ini adalah bulan promosi dari Sekolah Anak Terang yang berlaku sampai 10 Desember mendatang. Masih ada waktu untuk mendapatkan penawaran menarik dari Sekolah Anak Terang. Dan satu hal lagi, akan diadakan online trial class bertema Adventure on the Farm. Hari Jumat 26 November 2021 mendatang dari jam 11 sampai 12 siang. Acara ini dilangsungkan oleh SDB Tani di Jalan Kalipengging nomor 4A. Online trial class ini gratis dan hanya untuk 40 peserta saja. Jangan sampai ketinggalan. Dan informasi lebih lanjut silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Mempelai Kristus program Diakonia Lumbung Kasih dengan senang hati menerima sumbangan pakaian, barang dan aksesoris untuk perlengkapan dekor Natal dari Anda. Atau Anda juga bisa untuk membeli barang-barang yang disajikan di Bazar Usda di area parkir gereja.
Untuk hal ini, informasi lebih lanjutnya silahkan bertanya saja pada Ibu Diana. Selain itu, Anda tetap bisa berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Transfer saja donasi Anda ke rekening Bank BCA atas nama Gereja Betani Indonesia di 013 540 4000. Mempelai Kristus kali ini sebuah informasi bagi Anda yang belum mengikuti vaksin. Untuk mendapatkan informasi lengkap soal lokasi, waktu pelaksanaan, dan detil-detil lainnya, silakan scan QR Code grup WhatsApp yang ditempel di beberapa area di gereja. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, syafaat bagi kota dan bangsa tercinta setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 081705710075 atau 085697222222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, menjadi konselor, dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas, sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita. Setiap hari Senin jam 7 malam. Dan Ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut di atas bisa Mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Stay at home, stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.